Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 22 Oktober 2020. Kita akan bersama membaca bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini untuk kasih dan berkat-Mu bagi semua kami, dimungkinkan menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan. Memulai seluruh kegiatan kami pagi ini, kami serahkan hidup kami dipandu dan dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menerangi kami agar kami mendengar dengan baik dan diutus menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Titus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-16. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, rabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema Renungan Harian Toraya, pilih yang baik, tegur yang tidak tertib. Pilaitu melona, pakilalay, tuto, tang diada. Bapak Ibu, pernahkah Anda melihat orang-orang yang memiliki semangat besar untuk menjadi penatua? Dukungan seperti apa yang Anda berikan kepadanya? Lalu bagaimana jika ternyata calon penatua yang sangat diandalkan, banyak orang ternyata tidak sejalan dengan apa yang Anda lihat?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua, agar orang-orang yang akan dipilih menjadi penatua hendaknya memiliki hati yang tulus dan bukan orang yang suka mencari keuntungan pribadi. Ayat 5-9 pembacaan kita. Selain itu, Paulus juga mengingatkan agar Titus tidak segan-segan menegur orang-orang yang tidak tertib serta yang masih percaya kepada dongeng. Paulus berharap agar Titus menyampaikan teguran berdasarkan kebenaran dan kasih Kristus, karena orang-orang seperti itu barulah bisa jujur apabila ia berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 9. Ciri hidup yang berpegang kepada kebenaran serta memiliki iman yang sehat adalah orang yang tidak melibatkan diri kepada dongeng dan tahyul. Ayat yang ke-13-14. Serta yang tidak menyerahkan hidupnya dengan mengindahkan dongeng, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan yang melayani Tuhan, supaya kita melihat bahwa dalam melayani Tuhan sudah pasti kita memiliki banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Melalui surat Titus ini, kita disadarkan bersama untuk selalu menjaga hidup kita agar tetap tertib menjadi berkat dan bukan untuk mencari kepentingan diri dalam pelayanan. Tugas yang sedang dipercayakan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati dan rasa pengabdian kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu, pilihlah mereka yang ingin melayani Tuhan, namun tegur jika tak tertib. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini untuk firman-Mu yang menyapa kami sebagai jemaat. Roh Kudus Tuhan terus menerangi agar menjalani kehidupan beriman sungguh mengandalkan Tuhan, dan biarlah setiap jemaat-Mu mengaminkan bahwa dalam menjalani kehidupan beriman ini Tuhan kekuatan. Bapa di sorga, pagi ini mohon kasih dan berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat Ramah. Berkati dalam kehidupan beriman, berkati dan lengkapi sukacita bagi setiap jemaat yang bersyukur hari ini, baik pertambahan usia, mensyukuri berkat-berkat lain dalam seluruh kehidupan, pulih dari sakit penyakit, dan ada banyak hal yang disyukuri jemaat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh warga jemaat dalam mengangkat tanggung jawab masing-masing hari ini. Pegang tangannya Tuhan, baik kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan semua anggota keluarga dalam mengerjakan setiap tanggung jawabnya. Tuhan memberkati. Kami bersama sehati berdoa untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Mohon kasih dan berkat Tuhan agar semua yang turut terlibat mendukung mendoakan pembangunan ini semua dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh warga jemaat di dalam mendampingi anak cucu yang dalam tumbuh kembang, yang dalam pendidikan. Mohon kasih dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi kami dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Berkat Tuhan nyatakan bagi semua anak-anak kami. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara Indonesia
dan seluruh petugas keamanan, kasih dan berkat-Mu nyatakan, sehingga mereka mampu mengangkat tanggung jawab yang tidak mudah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bapa kami di sorga, mohon kasih dan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Nyatakan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sipi yang dalam proses pemulihan setelah operasi di rumah sakit akademis. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Kalaksuso, Bapak Daniel Lupang, anak Felicia dari Samarinda, Ibu Agustina Patongloan, Ibu Cehadengen, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Ibu Martius Ruru, Ibu Yeti Yulianus Yusuf, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Jeko dan Pascal, anak dari Bapak Daniel Langan, Bapak Bayu Joni Doa, Ibu Marta Elbaso, anak Mikael Osi Panggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Bapak Otto CG, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Ibu Anton Tiwa, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Kailo, Ibu Rita Nathaniel, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Herman Santosa, Magdalena, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tena, Bapak Martin Patanda, dan yang tidak sempat kami sebutkan, mohon kasih dan berkat Tuhan untuk proses pemulihan. Kami juga sehati berdoa untuk seluruh warga jemaat yang masih terus dalam suasana duka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka di tengah-tengah masa yang sulit mengaminkan bahwa kekuatan dan penghiburan sumbernya dari Tuhan sendiri. Seluruh pelayanan sepanjang minggu ini kami mohon kasih dan berkat Tuhan. Peliharakan hidup kami, dengarkan doa, syafaat kami, pengharapan kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.